Om Swastiastu. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini masih dengan Ibu Dayu Dewi. Kita akan mulai belajar dengan materi yatnya dalam Mahabharata. Nah, sebelumnya ya, minggu sebelumnya Ibu sudah share video pembelajaran tentang Mahabharata, kisah-kisah yang ada dalam Mahabharata atau 18 Parwa ya, atau disebut juga dengan nama Astadasa Parwa. Secara rinci sudah dijelaskan minggu lalu dalam video pembelajarannya. Semoga kalian paham dan kalian mengetahui apa sih isi dari kisah Mahabharata ini. Jadi bagi kalian yang masih mungkin belum paham, silakan klik lagi e-learningnya, unggah lagi, silakan tonton lagi videonya. Oke. Di situ kalian akan bisa mengerti atau memahami tentang apa isi dari kisah Mahabharata. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan lebih menjelaskan tentang yatnya, apa itu yatnya, pengertian yatnya, agar kalian lebih paham bahwa dalam kisah Mahabharata, kalian pun bisa mengambil nilai-nilai yatnya yang bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sekarang di zaman ini. Oke, kita akan mulai membahas. Baik, Ibu akan mulai dari pengertian yatnya. Yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kita semua sudah mengetahui. Kemudian kalian pun pasti sudah pernah mendengar bahwa yatnya yang disebutkan dalam Rigveda berasal dari kata yaj yang berarti pemujaan. Ya. Secara harfiah dalam Rigveda pun disebutkan bahwa yatnya ya merupakan upacara persembahan maupun pemujaan dan pengorbanan suci dalam pengertian secara simbolis. Ya, filosofisnya adalah untuk berkorban dengan tujuan untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kelestarian alam semesta. Kemudian, hakikat yatnya. Dalam Atharva Veda dijelaskan Satyam berhap retam ugram diksa tapo brahma yatnya pertiwim dara yanti, yang artinya sesungguhnya satya, reta, diksa, tapa, brahma, dan yatnya yang menyangga dunia. Dalam sloka ini, kalian akan tahu hakikat yatnya. Kenapa yatnya itu ada? Dalam Lontar Atharva Veda pun sudah disebutkan bahwa yatnya lah yang menyangga dunia. Kenapa? Yatnya itu adalah proses memberi dan menerima. Yatnya adalah proses pengorbanan. Jadi ketika kita diberikan kehidupan, kita pun memberikan kehidupan. Contoh kecil, kalian memetik membang pohon. Jadi kalian menanam satu bibit tanaman. Begitu ya. Tidak hanya menerima, tapi kalian juga memberi. Proses inilah yang disebut dengan yatnya. Supaya kalian lebih paham lagi, simak penjelasan Ibu berikutnya. Baik, dasar dari yatnya. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra, ya, disebutkan ada 3 hutang kita sebagai manusia yang melandasi adanya yatnya. Sebelum itu, seperti yang kalian ketahui, yatnya dalam agama Hindu merupakan bagian yang utuh dari seluruh ajaran dan aktivitas agama. Betul? Bahkan yatnya merupakan unsur yang sangat penting. Ya, karena umat Hindu di Bali tidak pernah lepas dari yatnya. Setiap hari ada saja yatnya yang dipersembahkan. Kalau dalam bentuk material, dalam bentuk upakara, pelaksanaan membanten saiban, matri sandya, panca sembah, itu sudah konsep yatnya. Lain daripada itu, konsep yatnya yang harus kalian ketahui, tidak hanya sebatas upakara atau bersifat material menggunakan sarana, tetapi lebih kepada pengorbanan atau sikap yang tulus ikhlas, seperti menolong sesama, memotivasi, memberikan rasa yang tulus ikhlas kepada sesama pun
disebut juga dengan yatnya. Nah, dasar yatnya yang disebutkan dalam kitab Menawa Dharma Sastra, yaitu Trirena ini sendiri, adalah hutang yang kita rasa kita memiliki hutang kepada Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa, atau yang disebut dengan Dewarna. Atma, percikan kecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa, ada dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kita hidup. Jadi secara tidak langsung kita berhutang kepada Ida Sang Hyang Widi yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Bagaimana bentuk aktualisasinya? Ya, pemujaan Dewa Rena aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa kalian aktualisasikan dengan pelaksanaan Dewa Yatnya. Napi nih Kak, sembahyang di pura, ya, terisan dia, mebakti. Nah, sekarang kalau aktualisasi Dewa Rena yang bersifat tidak material apa? Ya, menjalankan perintah agama, berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, itu aktualisasi Dewa Rena jika tidak menggunakan sarana. Lebih kepada pengorbanan diri yang tulus ikhlas. Menghaturkan sesuatu kepada para dewa dengan tulus ikhlas, bukan dengan terpaksa. Ya, menghaturkan rasa terima kasih, ucapan terima kasih baik dalam bentuk apapun disertai dengan rasa yang tulus ikhlas. Inilah pemaknaan Dewa Rena yang sejati. Kemudian utang yang kedua kepada para guru, Resi Rena. Guru bukan hanya guru di sekolah. Guru bisa berarti pengalaman, bisa berarti alam sekitar kalian. Ya, yang memberikan ilmu pengetahuan, ya, agar kalian bisa menjalani hidup dengan baik. Kalau contoh aslinya yang lebih bisa kalian pahami adalah kepada para guru. Guru yang sudah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan jalan mana yang baik, mana yang kurang baik. Pengejawantahan Resi Rena, kalau dalam aktualisasinya ke resiatnya, mungkin dalam bentuk upekara-upekara kepada para guru. Misalnya, para Brahmana ketika melaksanakan Dwi Jati atau upacaranya disebut medikse atau mepot gala. Tapi kalau aktualisasinya tanpa sifat material, apa misalnya contoh dari Resi Rena? Menghormati para guru, betul, mentaati ajaran guru, karena tidak mungkin ada seorang guru yang memberikan jalan yang tidak benar kepada muridnya atau sisyonya. Pasti jalan terang, jalan menuju kemana arah cahaya, kebaikan, kebenaran. Jadi ucapan terima kasihnya kepada para guru mungkin dengan rasa menghormati, kemudian menyayangi, kemudian memberikan kasih yang secara tulus ikhlas kepada para guru. Kemudian yang terakhir, Pitra Rena. Ini sudah tidak bisa dikatakan lagi. Kalian pasti sudah paham. Hutang kita kepada orang tua, ya, yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat, memelihara, dan menjaga kita sampai dewasa. Hutang kita bahkan tidak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun kepada orang tua. Hanya dengan cara berbakti, menyayangi, cinta kasih kepada orang tua kita bisa membalas beliau. Mungkin aktualisasi dari Pitra Rena ini bisa kalian aktualisasikan dalam bentuk yatnya atau Pitra yatnya. Ngaben, memukur, dan lain sebagainya. Upacara yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Tetapi tidak ketika beliau meninggal baru kita upacarai yang besar, ya. Ketika beliau masih hiduplah yang kita harus lakukan pengorbanan secara tulus ikhlas kepada beliau. Melayani, menyayangi, ya, menghormati. Peran orang tua dalam kehidupan kita sangat penting. Jadi, kita harus benar-benar bisa memberikan rasa setulus-tulusnya kepada orang tua. Inilah Trirena. Inilah 3 hutang yang merupakan dasar kita beriatnya. Kenapa kita beriatnya? Trirena adalah salah satu unsur penyebab kenapa kita
umat Hindu melaksanakan yatnya. Nah, ketika kalian sudah paham tentang dasar yatnya, kenapa kita harus beryatnya, tujuan yatnya, apa tujuannya? Yang pertama pasti ya, untuk mengamalkan ajaran Weda. Ajaran apa lagi yang harus kita amalkan kalau tidak lain tidak bukan adalah Weda, yaitu kitab suci kita sendiri. Ajaran Weda adalah ajaran yang sudah masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yatnya merupakan ajaran pengorbanan yang sangat mulia, bentuk ketulusan diri, bentuk ketulusan hati yang dalam ajaran Weda ini sangat-sangat patut kita amalkan. Kedua, meningkatkan kualitas diri. Yatnya bisa kita gunakan dalam artian untuk meningkatkan kualitas diri. Seperti contohnya, merasa bahagia ketika melihat teman bahagia. Merasa membantu itu sangatlah membuat kita merasa lebih baik dari sebelumnya. Membantu, memberikan motivasi, menolong sesama, kualitas diri kita akan semakin meningkat. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk penyucian. Nah, kalau contohnya tujuan niatnya untuk penyucian, seperti sarana upakara. Ada prasita, ada pebersihan, ada pengelukatan, banten-banten sedemikian dibuat oleh manusia ya, dengan cara mengilhami alam semesta untuk menyucikan hal-hal yang bersifat kotor menjadi bersih ya. Kita kan tidak kenal bersih, kita kenalnya sukle gitu ya. Kita kenalnya sukle. Penyucian inilah yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri agar bisa berhubungan dengan Tuhan. Yatnya inilah caranya. Kemudian yang keempat, untuk dijadikan sarana berhubungan dengan Tuhan. Ya, betul sekali. Pengorbanan diri secara tulus ikhlas, memantapkan diri untuk berhubungan dengan Tuhan. Yatnya adalah salah satu caranya. Contoh kecil mebakti. Mebakti itu yatnya, ya. Fokus pada saat mebakti. Konsentrasi yang bagus ketika mebakti adalah salah satu sarana kalian bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi yatnya ini dasar kalian bisa menghubungkan diri dengan Tuhan. Bentuk-bentuk pelaksanaan upakara, bentuk-bentuk sikap pengorbanan yang tulus ikhlas merupakan sarana kalian bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang terakhir, ya, sudah kalian ketahui, untuk mencetuskan rasa terima kasih. Sudah pasti ya, yatnya merupakan rasa cetusan terima kasih umat manusia kepada Tuhan. Contoh kecil membanten saiban, ya, nasi, beras, ya, kita aturkan lagi nasi tersebut kepada alam semesta. Sebelum kita makan, kita aturkan kepada alam semesta, kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi proses memberi, menerima ini adalah konsep dari yatnya. Itulah tujuan dari yatnya, semoga kalian bisa paham. Nah, bentuk pelaksanaan yatnya. Yang pertama akan Ibu jelaskan bentuk yatnya. Dalam slide sudah dikatakan bahwa yatnya tidak hanya sebatas bentuk banten atau upakara seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan berulang kali. Namun lebih kepada segala bentuk kegiatan pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Pamrih di sini dalam artian bukan hanya dalam bentuk materi seperti uang, tapi pamrih dalam bentuk pujian pun pamrih. Jadi ketika kita menolong seseorang, kita mengharapkan pujian. Nah, itu artinya kita meminta pamrih. Jadi kegiatan pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas adalah memang benar-benar perasaan tulus ikhlas penolong sesama tanpa adanya pamrih, pujian, reward, hadiah, dan lain sebagainya. Ya, itulah disebut dengan yatnya. Kemudian pelaksanaan yatnya. Nitya yatnya naik mitika yatnya. Nitya yatnya setiap hari, contohnya ya Trisandiem, banten saiban, banten sehari-hari. Kemudian naik mitika yatnya waktu tertentu.
berdasarkan sasih gitu misalnya ya, berdasarkan wuku, purnama, tilem, saraswati, tumpa, apalagi itu rainannya, termasuk naimittika yatnya waktu-waktu tertentu. Nah, ada satu lagi, kamya karma, insidentil. Dalam artian yatnya yang dilakukan tidak membutuhkan waktu sesuai dengan dewasa. Misalnya, besok hari Minggu yuk nangkil. Jadi tidak terpatok harus menunggu purnama, harus menunggu tilem, harus menunggu saraswati. Jadi insidentil kapanpun. Itu disebut dengan kamya karma. Kemudian kuantitas yatnya. Kuantitas yatnya, beginilah umat Hindu. Tidak pernah memaksakan pelaksanaan yatnya baik kecil maupun besar. Kuantitas yatnya pun terbagi atas 3. Nista yatnya, madhya yatnya, utama yatnya. Harus kalian ketahui bahwa nista, madhya, dan utama ini pun terbagi lagi. Dalam nista yatnya ada nistaning nista, nistaning madhya, nistaning utama. Di madhya pun begitu. Ada madhyaning nista, madhyaning madhya, madhyaning utama. Di utama pun begitu. Ada utamaning nista, utamaning madhya, dan utamaning utama. Enten nge? Jadi kuantitas yatnya tidak pernah Ida Betara Nika mematok kegiatan upacara itu harus besar ya. Jadi nista pun tidak masalah, madhya pun tidak masalah. Yang penting perasaan ketika mengaturkan upacara itulah yang paling diutamakan, yaitu rasa yang tulus ikhlas. Seperti berikutnya, kualitas satwika, rajasika, tamasika. Kualitas yatnya inilah yang paling diutamakan. Apakah yatnya bersifat satwam, apakah yatnya bersifat rajas, atau bersifat tamas. Ya, yatnya yang bersifat satwam, yatnya yang bersifat rajas, dan yatnya yang bersifat tamas. Satwam mungkin terlihat baik ya, mengikuti ajaran agama, kemudian sederhana, sesuai dengan aturan Weda, itu ya pelaksanaan yatnya secara satwika. Kalau rajasika mungkin pelaksanaan yatnya yang lebih ke ambisi, mewah, kemudian terlihat bagus di depan orang banyak, itu rajasika ya, ambisi. Kemudian tamasika, yatnya yang bersifat kurang mengamalkan ajaran Weda, ya. Misalnya yang punya gayanya males gitu ya, orang lain jadinya nyemak gayanya. Nah, hal-hal seperti ini sudah sering kalian lihat di sekitar kalian. Kalian yang bisa menentukan kualitas yatnya yang diselenggarakan, apakah bersifat satwam, bersifat rajas, atau bersifat tamas. Nah, dalam slide ini kalian akan mengetahui apakah yatnya itu bersifat satwam. Di sini ada persyaratan 7 satwika yatnya yang bisa kalian gunakan sebagai monitor apakah yatnya tersebut bisa dikatakan yatnya yang bersifat satwam. Yang pertama, srada, penuh keyakinan. Jadi ketika melaksanakan sebuah yatnya ada rasa penuh keyakinan bahwa yatnya yang diselenggarakan akan berhasil, gitu ya. Kemudian lascarya, ikhlas. Sastra, berlandaskan dengan sastra, ampuna ngawang-ngawang ngengkenang kenah apa didi, dan ada sastra yang mengatakan. Daksina, ada sarananya. Mantra gita, ada lantunan lagu sucinya. Anasewa, ada jamuannya. Otomatis kecil-kecil apapun jamuan tetaplah jamuan. Ketika ada orang datang berkunjung dijamu, walaupun sifatnya sederhana tidak masalah. Nasmita, penuh dengan kesederhanaan, tidak sombong, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Nah, inilah sifat atau 7 hal penting yang ada dalam satwika yatnya. Bagian-bagian pancayatnya. Nah, ini kan kalian sudah paham ya. Ada dewa yatnya, resi yatnya, manusia yatnya, pitra yatnya, buta yatnya. Tidak perlu Ibu jelaskan lagi, Ibu lewati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yatnya dalam Mahabharata masa kini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang yatnya, bahwa yatnya tidak hanya sekedar pelaksanaan upakara dengan banten, tapi juga lebih ke sikap
tulus ikhlas kalian, pengorbanan yang tulus ikhlas pun bisa juga disebut dengan yatnya. Maka dari itu, tugas kalian adalah mencari satu penggalan kisah yang ada dalam Mahabharata yang berisi tentang makna beryatnya, yang tentunya bisa kalian jadikan panutan dalam beryatnya, atau bisa kalian jadikan panutan ketika dalam kehidupan di masa ini. Ya, carilah penggalan kisah dalam Mahabharata yang mengandung nilai-nilai yatnya, yang bisa kalian aktualisasikan dalam kehidupan masa kini. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian jelas dengan penjelasan tentang yatnya pada pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Mohon hari ini bisa dikerjakan dengan selesai. Dikirim melalui WA. Ibu akan langsung nilai. Terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.